Liga Champions musim 2023-2024 telah dimulai dan matchday pertama telah selesai digelar. Akankah sang jawara bertahan Manchester City mampu mempertahankan gelarnya? Atau justru gelar akan kembali ke pelukan Real Madrid, sang raja UCL? RB Leipzig sedang dalam mengembangkan bisnis talenta-talenta muda terbaik dan kemudian menjual mereka dengan harga tinggi. Namun, ini tetap menjadi musim panas yang traumatis dengan Christopher Nkunku, Dominic Szoboszlai, dan Josko Gvardiol semuanya meninggalkan klub. Sementara Konrad Laimer juga hengkang secara gratis. Sebagai penggantinya, Leipzig telah mendatangkan beberapa pemain menarik, termasuk Xavi Simons, Lois Openda, Christoph Baumgartner, dan Fabio Carvalho, dan berhasil mempertahankan Dani Olmo. Namun, akan membutuhkan banyak hal jika Marco Rose ingin menembus fase gugur tanpa banyak keberuntungan. Di laga pertama, Leipzig berhasil meraih 3 poin penuh dengan menang atas Young Boys. Manchester United mempunyai pemain yang berkualitas seperti Marcus Rashford dan Bruno Fernandes. Namun, meski musim pertama mereka sukses di bawah asuhan Erik ten Hag, awal musim 2023-2024 telah membuktikan bahwa mereka masih belum cukup kuat, dan itu sangat terekspos di 3 laga pertama mereka. Manchester United harus menelan kekalahan 4-3 kala bertandang ke markas Bayern Munchen di matchday pertama Liga Champions. Sulit melihat United untuk mencapai final. Sejujurnya, mereka harus fokus untuk lolos dari grup yang mengerikan bagi tim yang masih belum konsisten ini. Jose Luis Mendilibar pantas mendapatkan perpanjangan kontrak setelah memimpin tim dalam kekacauan ketika ia kembali meraih kemenangan di Liga Eropa musim lalu. Namun, membangun kesuksesan yang mengejutkan itu tidaklah mudah. Sevilla tidak kekurangan pemain berpengalaman. Jesus Navas dan Ivan Rakitic masih di klub, ditambah dengan kehadiran Sergio Ramos yang hengkang dari PSG, dan mereka memiliki setiap peluang untuk lolos dari grupnya. Tetapi skuadnya terlihat belum cukup kuat musim ini. Di laga perdana, Sevilla gagal meraih poin penuh usai ditahan imbang oleh tamunya Lens.
Finalis kejutan musim lalu tampil lebih baik kali ini. Ya, hasil undian fase grup cukup bagus. Jadi, mereka setidaknya harus lolos ke babak 16 besar. Tetapi, rekrutan mereka musim panas ini terbilang cukup aneh. Dengan mendatangkan dua penyerang tua, yaitu Alexis Sanchez dan Marco Arnautovic ke Giuseppe Meazza. Simone Inzaghi adalah pelatih yang memiliki starting line up yang kuat. Tetapi masih harus dilihat apakah Marcus Thuram benar-benar dapat melebihi Edin Dzeko atau Romelu Lukaku. Di matchday pertama, Inter bertandang ke markas Real Sociedad dan harus menunggu hingga akhir babak kedua untuk menyamakan kedudukan dan membawa pulang 1 poin. Lionel Messi dan Neymar telah pergi, tetapi Kylian Mbappe masih di Parc des Princes setidaknya untuk saat ini, yang berarti PSG harus dianggap sebagai pesaing. Bintang Perancis itu dengan segala kekurangannya tetap menjadi penyerang yang paling dinamis di dunia saat ini. PSG belum sepenuhnya meyakinkan di bawah manajer baru Luis Enrique. Namun, juara Ligue 1 itu kini bisa dibilang memiliki skuad paling seimbang. Jika mereka selamat dari grup neraka ini, mereka akan kembali percaya bahwa mereka bisa maju terus. Tim paling menarik di Eropa musim lalu telah kehilangan palang pintu pertahanannya, Kim Min-jae. Tetapi mereka berhasil mempertahankan duo mematikan Victor Osimhen dan Khvicha Kvaratskhelia. Sosok Luciano Spalletti yang mendalangi kesuksesan bersejarah Serie A musim lalu harus digantikan oleh Rudi Garcia. Tampil di perempat final seperti musim lalu menjadi target. Di matchday pertama, jawara Serie A memetik kemenangan dan membawa pulang 3 poin di markas Braga. Tanda-tanda awal cukup menggembirakan dengan tim asuhan Diego Simeone melanjutkan apa yang tidak mereka tunjukkan musim lalu dengan mulai tampil baik di awal musim ini. Sekali lagi, tidak ada yang ingin menghadapi Atletico Madrid, terutama dengan Antoine Griezmann yang sudah kembali ke performa terbaiknya. Namun, di matchday pertama, Atletico hanya mampu membawa pulang 1 poin ketika mereka bertandang ke markas Lazio. Selamat datang kembali ke panggung termegah bagi tim muda asuhan Mikel Arteta yang bersinar di Liga Primer selama perebutan gelar musim lalu yang mengejutkan sebelum akhirnya disalip oleh Manchester City. Declan Rice adalah rekrutan yang nyata dan akan menambah kekuatan di lini tengah. Tetapi Arsenal masih bolong di pertahanan. Sementara Kai Havertz sudah terlihat seperti pembelian yang sangat aneh, mengingat kebutuhan besar meriam London adalah pencetak gol karena Gabriel Jesus kerap bermasalah dengan cedera. Namun, akan menjadi kejutan besar jika mereka tidak menjadi juara grup yang di atas kertas lawan-lawan mereka relatif lemah. The Gunners memulai perjuangannya di Liga Champions musim ini dengan gemilang, sekaligus clean sheet setelah membantai PSV di Emirates Stadium.
Rekrutan besar musim panas ini, Jude Bellingham, memulai dengan baik daripada yang diimpikan siapapun di Santiago Bernabeu. Namun, kehilangan Karim Benzema yang hijrah ke Arab Saudi terlihat ada masalah di lini depan El Real di beberapa laga terakhir. Vinicius Junior sudah mulai pulih, sementara Thibaut Courtois dan Eder Militao harus absen lebih lama, yang berarti menimbulkan banyak keraguan terhadap kekuatan tim asuhan Carlo Ancelotti. Dan itu tidak baik jika mereka masuk ke grup yang rumit dan Napoli bakal menyulitkan mereka. Terlihat di pertandingan pertama grup C, Los Blancos membutuhkan gol telat dari Jude Bellingham untuk memetik kemenangan perdana. Walaupun tampil dominan sepanjang pertandingan, Madrid kesulitan mencetak gol melawan tim debutan di Liga Champions. Barcelona kembali bangkit di bawah asuhan Xavi Hernandez, seperti yang ditunjukkan oleh kemenangan mereka di La Liga musim lalu. Ilkay Gundogan serta Joao Cancelo seharusnya menjadi tambahan yang bagus. Tetapi Robert Lewandowski mulai terlihat memudar. Dan untuk saat ini, fokusnya hanyalah lolos dari fase grup untuk pertama kalinya sejak 3 musim terakhir. Dan itu seharusnya tidak menjadi masalah setelah hasil undian grup yang sangat menguntungkan bagi mereka. Namun, hadirnya Joao Felix yang gacor di laga perdana Liga Champions musim ini ketika membantai Antwerp membuka asa mereka untuk bisa melangkah lebih jauh. Pertahanan yang buruk dan lemahnya daya gedor menjadi 2 alasan mengapa Bayern Munchen gagal mengalahkan Manchester City musim lalu. Jadi, dengan kedatangan Kim Min-jae serta Harry Kane, Thomas Tuchel memiliki peluang yang nyata untuk memimpin Die Roten meraih kejayaannya kembali di Eropa. Mereka mengawali kampanye laga pertama di Liga Champions dengan bagus setelah menjinakkan Manchester United di Allianz Arena. Pep Guardiola telah kehilangan beberapa pemain utama, termasuk Ilkay Gundogan, dan cederanya Kevin De Bruyne mungkin akan berpengaruh pada permainan mereka. Namun, The Citizen telah mendatangkan Joško Gvardiol dan Jeremy Doku, sehingga sang juara bertahan tetap berada dalam posisi yang baik untuk mempertahankan gelar mereka, terutama setelah melihat undian fase grup yang begitu mudah bagi mereka. Terbukti, belum hadirnya sang maestro lini tengah Kevin De Bruyne tidak mempengaruhi keganasan Manchester City, termasuk ketika laga perdana mereka di Liga Champions saat melawan Red Star.